Shalom. Pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a 22 sampai 32. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman kebenaran-Mu. Marilah Engkau menolong kami agar firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan ya Tuhan. Terlebih kami sampaikan, dapat kami pahami dengan baik, dan kami boleh lakukan dalam langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a 22 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dan dengan melepaskan dia dari segala maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu, sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dikubur, dan kuburnya masih ada pada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenaannya, sehingga saya dan saudara masih diperkenankan boleh hadir di tempat ini untuk
mendengarkan sebagian dari akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada teman-teman yang hadir pada saat ini, atau mungkin ada teman-teman yang bertanya dalam hati, umbara susi mendadi sak bilan katuan tato mengurang, atau bagaimanakah cara kita menjadi saksi dalam lingkungan pemuda-pemudi milenial saat ini? Ya, tentu banyak hal yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita memberi diri kita untuk terlibat dalam pelayanan PPGT, menjadi pengurus PPGT. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengajak dan merangkul rekan-rekan pemuda di sekeliling kita yang mungkin selama ini masih menjauhkan diri dari persekutuan atau gereja atau kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini ialah mari bersaksi. Mari bersaksi. Nah, dalam kehidupan kita sebagai pemuda, maka haruslah kita berani menyatakan hal yang benar. Berani ki umpokada katonganan. Kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, maka berilah dirimu atau berikanlah diri kita, bahkan ajaklah teman-teman kita untuk berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a 22 sampai 32 menjelaskan tentang bagaimana situasi dan sikap para rasul setelah peristiwa Pantekosta di Yerusalem. Dan jelas dalam bacaan kita dikatakan bahwa Petrus dan rasul-rasul lainnya tidak takut lagi. Mereka tidak mengurung diri dan bersembunyi dalam rumah. Tetapi mereka lakukan ialah mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus dengan penuh keberanian. Kemudian dalam ayat 22 sampai 27 mengisahkan tentang khotbah Petrus. Pada hari Pantekosta, khotbah Petrus ini mengacu kepada Yesus dari Nazaret yang disahkan oleh Allah dengan mujizat dan tanda-tanda yang telah diperlihatkan di tengah-tengah mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Petrus menyampaikan bagaimana kesaksiannya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan kebangkitannya dan dinubuatkan dalam Alkitab itu sendiri. Ia mengutip dari kata-kata dari Nabi Daud dalam saudara-saudara dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai 11. Jelas di situ pada akhirnya Petrus mengatakan bahwa kami adalah saksi kebangkitannya. Petrus sendiri yang mengatakan di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 bahwa kami adalah saksi kebangkitannya, dan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan membuat kami bersaksi tentang
tentang Dia. Sobat pemuda yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mengurapiki lamuresyaki raka mendadi sakbinna pematua dan katuanta. Sebagai orang muda, apakah kita mau menjadi saksi bagi Tuhan? Ya, Tuhan mau agar saya dan saudara, agar kita orang muda ini, kita orang muda yang dikatakan bahwa kita ini penerus bangsa dan negara, dan Tuhan mau kita menjadi saksi baginya. Sebagai kaum muda, kita harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara, dan terlebih kita mampu mengajak saudara-saudara kita untuk siap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari dan beranikan dirilah bersaksi tentang Yesus Kristus. Ya, sobat pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, khotbah Petrus akhirnya berhasil membangkitkan hati banyak orang yang hadir, dan banyak dari mereka memutuskan untuk mengikut ajaran Yesus. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang muda tidak ada alasan untuk takut bersaksi bagi Tuhan, karena Roh Kudus telah dikaruniakan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, alangkah baiknya kalau sejak muda kita betul-betul memberi diri untuk mau dipakai oleh Tuhan, menjadi saksinya. Dan mari kita belajar dari Yeremia dan Timotius yang masih muda, akan tetapi ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, luar biasa saudara-saudara. Karena Yeremia dan Timotius ini mau memberi hidup mereka. Dan apakah saudara-saudara dan saya seperti Yeremia dan Timotius ini memberi diri menjadi saksi Kristus? Mereka menjadi nabi, pelayan, dan saksi bagi Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang muda, sekali lagi gunakanlah kesempatan yang ada pada kita untuk memberi diri serta memberanikan diri. Kita harus berani. Bahkan kita mengajak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang masih lalai untuk mau bersaksi tentang Tuhan. Karena Tuhan telah bangkit, dan yakinilah saudara-saudara, jangan takut, karena Tuhan sendirilah yang akan bersama-sama dengan kita, serta memampukan diri saya dan saudara untuk menjadi saksi baginya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lakukanlah dengan sungguh sebagai orang muda untuk menjadi saksi tentang Tuhan. Jangan takut, sekali lagi, jangan takut, beranilah. Sebab Tuhan sendiri yang akan memampukan saya dan saudara lewat penuntunan Roh Kudus. Kita pasti bisa, nanglah bisa selagi kita mau memberi diri untuk menjadi saksinya. Dan gunakanlah dengan baik, dengan sungguh kesempatan itu sebagai orang muda. Gunakan waktu dan kesempatan yang masih boleh kita gunakan pada saat ini. Amin, firman Tuhan.